Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Perkenalkan, nama saya Brian Emmanuel. Saya adalah mahasiswa pendidikan komputer Universitas Mula Warna. Ya, jadi di sini saya akan membahas perihal asam lambung. Jangan tanya kenapa ada mahasiswa pendidikan komputer yang malah membahas kesehatan, khususnya di asam lambung. Cuma tugas, guys. Jadi ya udahlah, seadanya aja, yang penting selesai gitu. Ya oke, balik ke topik utama. Sebenarnya apa sih asam lambung itu? Singkatnya, asam lambung merupakan cairan dalam sistem pencernaan yang diproduksi oleh sel-sel di lambung. Semua orang harusnya tahu sih ini. Tapi ternyata asam lambung tuh punya komposisinya sendiri, yaitu terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida. Dan fungsi utamanya seperti yang kita tahu, yaitu membantu pencernaan protein dengan mengaktifkan enzim pepsin yang memecah protein menjadi asam amino. Asam lambung juga berperan membantu mencegah infeksi di lambung. Produksi asam lambung dapat diatur sendiri oleh tubuh agar tetap seimbang dengan lapisan mukus pelindung lambung yang menjaga dinding lambung agar tidak rusak akibat asam ini. Dan layaknya seperti bagian tubuh lainnya, asam lambung tuh punya penyakitnya sendiri. Penyakit asam lambung termasuk GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Gejalanya itu meliputi rasa terbakar di dada, nyeri ulu hati, kesulitan menelan, sakit tenggorokan, sering bersendawa, mual, muntah, bau mulut, dan batuk kering. Bahkan gejala ini bisa semakin memburuk setelah makan, saat baring, atau membungkuk. Beberapa faktor yang memicu naiknya asam lambung terdiri antara lain pola makan tidak sehat, seperti makan terburu-buru, porsi besar, atau langsung tidur setelah makan, gitu. Atau bisa juga akibat dari konsumsi makanan berlemak tinggi, pedas, asam, alkohol, kafein, coklat, bawang atau bawang putih, serta stres dan melemahnya otot kerongkongan bagian bawah yang berfungsi menahan asam agar tidak naik ke esofagus begitu. Dan untuk mengatasinya ada beberapa cara, diantaranya mengonsumsi makanan sehat dan menghindari pemicunya. Terus makan dalam porsi kecil tapi sering, tidak langsung berbaring setelah makan, serta tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Mengonsumsi pisang matang dan air rebusan jahe juga bisa untuk mengatasi asam lambung, mengingat kandungannya dapat menenangkan lambung. Terus ada lagi melonggarkan pakaian ketat dan berhenti merokok. Dan kalau misalnya udah parah banget, ya konsultasi aja ke dokter untuk dapat obat yang sesuai. Dan beberapa faktor menarik mengenai asam lambung. Yang pertama, asam lambung itu sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan logam sekalipun. Kecuali satu yang nggak bisa dihancurkan, rambut. Karena itu terbuat dari protein keratin yang sangat terstruktur. Kemudian yang kedua, tubuh memproduksi sekitar 1,5 hingga 2 liter asam lambung setiap harinya untuk membantu proses pencernaan makanan. Dan yang terakhir, dinding asam lambung secara rutin memperbarui lapisan lendir pelindungnya setiap 2 minggu agar tidak terluka oleh asam lambung. Namun, jika pembaruan ini melambat, bisa menyebabkan gangguan seperti gastritis. Gitu. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam penjelasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.